Hari pertama masuk SD adalah hari yang sangat kutunggu-tunggu. Dikarenakan aku tidak pernah TK, jadi selama ini aku hanya belajar di rumah. Belajar membaca, menghitung, mengeja, dan menulis dengan suasana yang tenang dan nyaman. Aku membayangkan sekolah akan sama menyenangkannya seperti belajar di rumah. Tapi ternyata semuanya tidak seperti bayanganku. Begitu masuk kelas 1, aku merasa risih, suasananya ribut, panas, dan sangat ramai. Aku tidak terbiasa dengan keadaan seperti itu. Aku jadi cepat lelah dan lebih banyak diam. Tapi aku tetap berusaha untuk punya teman. Teman pertamaku bernama Asifa. Dia lucu dan ramah. Kami duduk sebangku dan berbagi cerita kecil. Tapi semua berubah ketika Asifa mulai dekat dengan anak lain bernama Kifara. Mereka menjadi sahabat dan aku tidak masalah dengan itu, karena bagiku setiap orang bebas memilih temannya. Hanya saja sejak itu aku sering bahasa sendiri. Kifara dikenal sebagai anak yang kaya raya. Ia bisa gonta-ganti tas setiap hari, dan seisi kelas seolah kagum padanya. Tapi entah kenapa, ia justru menyuruh teman-teman lain menjauhiku. Mungkin karena aku tidak sekaya mereka. Hampir semua anak di kelas punya sesuatu yang membuat mereka tampak wah. Ada yang punya kolam renang, rumah bertingkat, pagar besar, atau sering jalan-jalan di tempat mahal. Sementara aku tidak mengerti apa itu mewah. Aku hanya anak biasa yang ingin sekolah dan punya teman. Setiap istirahat, aku duduk sendiri. Kadang aku merasa satu kelas membenciku, tapi aku baru sadar sebenarnya tidak juga. Saat Kifara tidak masuk sekolah, teman-teman perempuan justru mengajakku bermain dan jajan bersama. Bahkan ketika uang jajanku tidak cukup, mereka menambahkannya tanpa ragu. Aku bahagia sekali. Tapi keesokan harinya saat Kifara kembali, semuanya berubah lagi. Mereka menjauhiku seolah aku tak ada. Bahkan ketika aku ikut bermain kejar-kejaran dan temanku memegang tanganku untuk ikut, Kifara langsung marah sambil berteriak, "Kenapa harus ajak dia? Kau pergi sana!" Lalu ia mendorongku menjauh. Aku hanya bisa diam dan kembali duduk sendiri, menatap mereka bermain. Yang paling membuatku sedih, Kifara dan teman-teman circle-nya sering meremehkanku. Saat aku ingin mencoba hal baru, mereka bilang aku tidak pantas, padahal aku hanya ingin tahu apa bakatku. Walau hasilnya mungkin tidak bagus, karena ejekan itu, aku sampai keluar dari ekskul di SD-ku. Dari kelas 1 sampai kelas 3, aku terus dijauhi. Saat kelas 4, kami sekolah daring karena pandemi. Kelas 5 dan 6 pun mereka tetap bersikap dingin. Tidak sekejam dulu, tapi juga tidak pernah minta maaf. Sekarang aku sudah SMP, Kifara masih satu sekolah denganku. Hanya saja dia di kelas digital dan aku di kelas reguler. Setiap kali berpapasan, dia bersikap seolah tidak pernah mengenalku. Tidak ada sapa, tidak ada senyum, hanya lewat begitu saja. Dari yang kualami, aku belajar satu hal. Kata maaf itu penting buat siapapun yang pernah berbuat tidak baik kepada orang lain. Jangan ragu untuk meminta maaf, karena meskipun kita berpikir orang itu sudah lupa, belum tentu hatinya benar-benar sembuh. Luka dari perlakuan buruk bisa membekas lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Aku tidak membenci siapapun, termasuk Kifara. Aku hanya ingin setiap orang tahu betapa berharganya satu kata sederhana.
Maaf,